kita harus menggunakan frekuensi yang sudah diberikan oleh Allah. Artinya kita harus menggunakan frekuensi yang sama dengan yang Allah inginkan. Wah, gimana caranya itu? Maka frekuensi itu akan sampai dengan frekuensi langit. Nah, itu yang dimaksud dengan frekuensi langit yang bisa kita gunakan. Jadi, baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya ya terkait sebuah video percobaan ya. Jadi ini ilmu sains, dimana kalau kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang kita lihat dari video ini. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu videonya, baru setelah itu kita berikan penjelasan dan analisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya jelaskan dulu, di sini ada seorang yang sedang melakukan sebuah percobaan ya, ini ilmu sains fisika. Jadi teman-teman yang belajar fisika dari SMA pasti ngerti konsep ini, yaitu garpu tala, di mana garpu tala ini hanya bisa menerima resonansi atau getaran dengan frekuensi yang sama. Kita coba perhatikan yang pertama. Oke. Jadi yang pertama itu dia membunyikan frekuensi 520 Hz ya. Kemudian tidak ada getaran, tidak ada resonansi yang diterima oleh yang frekuensi 440 Hz tadi. Kemudian orang ini mengambil dengan frekuensi 440 Hz, kemudian dipukul lah garpu talanya. Ternyata frekuensi yang sana yang ada bolanya itu menerima sebuah getaran, menerima sebuah menerima sebuah resonansi. Coba perhatikan kita lagi dari awal. Jadi pas 512 tidak ada suara apapun walaupun diketuk dengan ketukan yang sangat besar, sangat keras, tapi dengan frekuensi yang sama ya, dia bisa menerima pesan yang disampaikan. Apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi kita itu sebenarnya banyak belajar dari fisika ya, karena fisika itu ilmu alam. Jadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan, dan banyak konsep-konsep fisika yang sebenarnya itu realita dalam kehidupan. Di antaranya adalah garpu tala yang tadi dilihat teman-teman bersama-sama. Yang pertama gini, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan sebuah ide dengan suara kita, tapi tidak satu frekuensi dengan orang yang menerima, maka dipastikan orang yang menerima itu tidak akan pernah paham. Maka orang yang menerima itu tidak akan pernah mendengar apa yang kita suarakan. Kenapa? Karena kita tidak satu frekuensi. Jadi itu yang dapat kita ambil hikmahnya. Kalau kita mau ngomong dengan seseorang, mau mengambil simpati dari seseorang, kalau kita mau mempengaruhi orang lain, maka gimana caranya kita satukan frekuensi dulu dengan dia. Mas, gimana caranya ngukur? Nah, kita tentu nggak bisa mengukur, tapi paling tidak supaya kita tahu bagaimana frekuensi dia, kita gimana caranya kita melakukan apa yang dia lakukan. Makanya dulu ketika saya belajar hipnoterapi itu, ketika klien kita tangannya gini, maka gimana caranya tangannya kita juga gini. Ketika klien kita tuh tangannya sedang gini, tangan kita juga harus gini, sampai akhirnya kita yang merubah pola itu. Tangan kiri kita yang seperti ini, baru ketika si klien itu ngikuti tangan kita, di situ kita sudah satu frekuensi. Itu mungkin satu di antaranya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bukan hal seperti itu. Artinya gini, ada kata-kata yang mengatakan kalau kita berbicara menggunakan hati, maka orang itu pasti mendengarkannya dengan hati juga. Coba perhatikan teman-teman, yang hanya berbicara dengan lisan saja tanpa melibatkan perasaan, maka apa yang kita bicarakan, apa yang kita suarakan itu hanya didengar oleh telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena yang kita ucapkan tidak satu frekuensi dengan dia. Frekuensi yang kita ucapkan dari lisan, sehingga yang menerimanya juga frekuensi yang sama. Tapi ketika kita berbicara dari hati dengan penuh perasaan, maka orang itu akan juga mendapatkan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena dia juga akan menerima dari hati, karena kita menyuarakannya dari hati, maksudnya dari perasaan.
Jadi itu yang pertama sahabat Inspirator Muda Indonesia, kalau kita mau mempengaruhi orang lain, kalau kita mau mengajak orang lain berbicara, maka gunakanlah bahasa perasaan, ya tetap lewat tubuh, lewat bahasa lisan, tapi melibatkan perasaan, frekuensi perasaan yang dibawa. Maka saya pastiin orang yang mendengarkan juga antusias dan mendengarkannya dari perasaan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita bisa praktikkan dalam doa kita. Kenapa? Karena frekuensi Tuhan, mohon maaf ini hanya apa namanya majas aja, karena Tuhan itu bukan makhluk ya, tapi ini kata-kata aja. Artinya kita ketika kita berdoa, kita harus menggunakan frekuensi yang sudah diberikan oleh Allah. Artinya kita harus menggunakan frekuensi yang sama dengan yang Allah inginkan. Wah, gimana caranya itu? Kalau kita hanya berdoa menggunakan lisan, udah doa kita mungkin hanya sebatas di lisan. Karena Allah sudah memberikan kuncinya kepada kita, Allah sudah memberikan ritmenya kepada kita dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, di mana Allah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi kalau tidak salah, yang mengatakan seperti ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat atau tidak akan melihat ajsamikum, jasad kita semua. Jadi mohon maaf, orang-orang yang suka pamer-pamer jasad, pamer-pamer kecantikan, pamer-pamer kehandsoman, kegantengan, itu bagi Allah nggak diperhatikan. Itu sudah Allah yang mengatakan, ajsamikum wala aswarikum. Allah juga tidak melihat rupa kita, tidak melihat bagaimana rupa kita, bagaimana kecantikan kita, bagaimana kegantengan kita, itu tidak diperhatikan oleh Allah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, ini intinya. Tetapi Allah memperhatikan bagaimana hati kita. Nah, ini sebenarnya sinyal frekuensi yang Allah inginkan. Kalau Allah ingin mendengar doa kita, maka gunakanlah frekuensi hati. Nah, seperti Garbu Ta'ala tadi, kalau frekuensi kita sudah dari hati, kita sudah berdoa dari hati, maka frekuensi itu akan sampai dengan frekuensi langit. Nah, itu yang dimaksud dengan frekuensi langit yang bisa kita gunakan. Jadi selama ini kalau kita masih berdoa menggunakan lisan, tidak pernah menyentuh perasaan, tidak pernah menggunakan hati, maka ya udah frekuensinya hanya frekuensi dunia, frekuensi bumi. Tapi ketika kita sudah menggunakan frekuensi hati, maka itulah frekuensi langit yang sudah Allah bocorkan kepada kita, di mana dalam sebuah hadisnya Allah tidak melihat rupa itu frekuensi bumi, tidak melihat kehandsoman wajah, body kita juga tidak diperhatikan. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat bagaimana hati kita bergetar saat kita menyebut namanya. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, mungkin itu yang dapat saya ambil hikmah dari percobaan Garbu Ta'ala ini. Kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, berbicara dengan orang lain, maka gunakanlah frekuensi yang sama. Jangan, kalau orang itu tidak suka dibentak, jangan dibentak. Kalau orang itu tidak suka dimarahi, jangan dimarahi. Menggunakan bahasa yang sama yang sekiranya menyentuh perasaannya. Yang kedua, gunakan frekuensi langit untuk kita berdoa, yang mana frekuensi langit itu tidak lain adalah frekuensi yang ada dalam qalbu kita, dalam hati kita. Maka insya Allah di situ langit akan terbuka untuk menerima doa-doa kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.